Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan, dikumpulkan lagi di majelis ilmu ini yang selalu kita berharap, bercita-cita semoga kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithut tasi' akhraja at-Tirmidzi wa hasanahu wa Tabrani an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Melanjutkan kitab Ihya'ul Maid kita, pertemuan terakhir tuntung membaca hadis yang ke-8. Hari ini lanjut hadis yang ke-9. Akhraja at-Tirmidzi wa hasanah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan hadisnya digolongkan beliau hadis yang hasan. Sanadnya hasan. Wa Tabrani, begitu pula Imam Tabrani mengeluarkannya. An Ibni Abbas, melalui Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yagdzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah lima yagdzukum bihi min ni'amih, karena sebab apa-apa yang Allah berikan pada kalian dari macam-macam nikmatnya. Cintailah Allah oleh kalian karena sebab apa-apa yang Allah berikan pada kalian dari nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku li hubbillah, karena sebab kecintaan kalian pada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku, ahlul baitku, karena kecintaan kalian kepadaku. Dan cintailah ahlul baitku, keluargaku, karena kecintaan kalian kepadaku.
Hadits ke-9 ini menjelasakan lawan kita semacam ikatan rantai yang kada boleh lepas satu sama lain. Yang pertama ujar Rasul, ahibbullah, hei umatku cintailah Allah. Kenapa? Karena sebab apa-apa yang Allah beri pada buah nikam dari nikmat-nikmatnya. Kita sebagai manusia cenderung hati itu akan menyukai, mencintai orang yang berbuat baik pada kita. Manusia itu cenderung umumnya akan condong menyukai, mencintai kepada orang yang berbuat baik padanya. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa manusia ini sudah menjadi sifat naturalnya katuju lawan orang yang mana orang itu berbuat baik padanya. Pian nih baisi bos atau baisi atasan dalam gawian. Bos pian, atasan pian ini katuju memberi pian duit di luar gaji pokok. Bos pian memberi bonus lebih banyak dibanding bos-bos yang lain pada pian di luar gaji pokok. Umumnya karyawan yang rancak diberi duit oleh bos ini hatinya pasti katuju lawan bos tersebut. Condong hatinya menyukai atasan atau bosnya tersebut. Itu biasa sudah. Pian nih ada orang lain rancak berbuat baik lawan pian. Kalau pian normal, mau kada mau hati pian katuju lawan orang tadi nang rancak berbuat baik lawan pian. Pian diberi terus duit oleh kawan pian. Pian akan katuju lawan kawan tadi dan membela akan terus. Itu umum dah kaidah. Nah ini yang dimaksud Nabi, ahibbullah lima yagzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena sebab nikmat-nikmat yang Allah beri pada kalian. Batuyuk baduyau sing banyakan nikmat yang Allah beri pada kita. Masalahnya banyak dari kita kada sadar. Nikmat kawa behinak. Nikmat kada tu kawa behinak. Hendak tahu pian kayak apa nikmat behinak itu, coba pian barandam dalam sungai samanit. Barandam dalam banyu jangan behinak semenit. Sampai pian nang sasak dada kayak hanyar keluar. Tarasan nikmat, oh nyamannya kau behinak pula. Sadar pian, ada nikmat Allah beri kita udara oksigen. Sehingga kawa behinak, kawa hidup lapang nyaman damai. Asal sadar, siapa yang memberi udara? Allah. Mata pian tuh kau melihat nikmat kada? Nikmat. Masalahnya sadar kada mata ni barian Allah Ta'ala, sadar kada kita? Kayak apa menyadarkan diri mata tu nikmat? Ghammid ainaika sa'ah, jar ulama. Idza arata an ta'rifa ni'matal basar, ghammid ainaika sa'ah. Kalau ikam hendak tahu nikmat kawa melihat, cobai tutup kedua mata sejam. Biar nih kawa melihat kada buta. Tutup mata sejam aja, anggap buta sejam, pura-pura buta. Jangan dibuka, plester lakban kalau perlu. Sejam. Hanya dalam sejam tadi dengan mata tak tutup, beraktivitas normal. Makan, minum, bebasuh, ke WC, ke padu, maunjun, kawalah. Malikit rokok bisa terbalik, pian. Tak cucul filternya. Makan hendak mengaut nasi tak kaut nang lain sop. Hendak berjalan menuju dapur tahan tup tihang
Sejam aja cobai. Imbah sejam setelah ngalih beraktivitas mata seakan buta, buka pulang. Nyamannya bisa melihat kawa beitih, kawa meminandui makanan, kawa melihat HP, kawa nonton Maroko Kroasia, kawa kemana-mana, hanya sadar iilah nikmat mataku nih kau melihat. Telinga tuh kau mendengar nikmat kada nikmat. Coba sejam telinga tuh sumpali. Urang mengiau, sejam sumpali lebih himatna, lakban bahnya. Setelah sejam buka pulang, nikmatnya aku bisi pendengaran. Belum lagi organ tubuh nang lain. Contoh apa? Nikmat bisa bepandir, ilat, dan anggota muntung lainnya yang menghasilkan suara, pita suaranya kadang yang lain. Coba sejam aja pian seakan bisu kadusa bepandir. Ngalihnya pian berkomunikasi hendak ka warung sing tunjuk ujar acil hendak nukar apa? Mau nunjuk kemi, oke, kop kah jacil? Hendak nang baintalu kah kada kah? Ngalih komunikasi mengada bepandir tuh. Sajam pian seakan bisu. Apa aja aktivitas seakan bisu bepandir lawan orang. Lucutnya hanyar imba tuh lapas pulang bepandir normal. Nyaman sekalinya nikmat. Kau bepandir nih. Kau bekantot tuh nikmat kada? Nikmat. Coba pian kada diberi Allah Ta'ala lubang dubur. Kayak apa ngalihnya pian? Gas tertumpuk di parut. Pernah merasai pian nang ngalih, mohon maaf behira. Sakit mancucuk parut, untung diberi Allah Ta'ala lubang dubur. Nikmat juga itu. Banyak nikmat, kawa berjalan, tangan kawa bergerak. Ini jar Nabi, ahibballah lima yagdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah dan wajar patut kita ini cinta Allah. Berduyau nikmat Allah Ta'ala lawan kita asasa sadar. Tapi kada cukup di situ, ada mata rantai lain sambungannya. Ujar Nabi, wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku, ujar Rasul, karena kecintaan kalian pada Allah. Ini saling bakait, kada kau ditinggal. Kada cukup ya Allah Ta'ala aja cinta. Ada kaitan mata rantai selanjutnya. Kalau ikam cinta pada Allah dan itu memang wajar ikam cinta pada Allah, cintailah aku juga ajar Nabi, sebab kecintaan kalian pada Allah itu ada. Sudah juga cinta lawan Nabi. Kenapa? Sadar akan besaran jasa Nabi menyelamatkan kita. Apakah cukup cinta Allah dan Rasul aja? Ada pulang mata rantai terakhir, kada kau dibuang. Apa? Ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keluargaku, jar Nabi. Ahlul baitku karena kecintaan kalian padaku. Ini tiga kada kau dibuang. Sapaket. Pian anak mengaku cinta pada Allah, tapi lawan Nabi kada tahu manahu. Itu belum cinta bujur. Kurang. Kada lengkap. Sudah cinta Allah, cinta Nabi, lawan keluarga Nabi kada tahu manahu. Lawan ahlul bait kada tahu manahu. Kurang. Ada mata rantai terakhir nang kada kau dibuang, nang pian belum lengkap. Apa? Cinta keluarga Nabi. Nah, ini maksud hadits ke-9. Paham lah kira-kira? Kada kau dibuang. Tiga mata rantai ini. Siapa yang berucap? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Hadits yang ke-10. Al-hadits al-ashir. Akhrajal Bukhari an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi.
Hadits yang ke-10 diriwayatkan Imam Bukhari diikhraj Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar yang berkata. Jadi yang ke-10 ini ucapan Sayyidina Abu Bakar. Apa ajar Sayyidina Abu Bakar? Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Jagalah hubungan kalian dengan Nabi Muhammad. Jagalah hubungan kalian dengan Nabi Muhammad fi ahli baitih, dengan menjaga hubungan kalian dengan keluarga beliau. Ai ihfazuhu fihim fala tu'dhuhum wala tusi'u ilaihim. Ujar Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Khalifah pertama dari Khulafa Ar-Rasyidin. Kita ahlu sunnah wal jamaah menjadi bagian akidah keyakinan kita, manusia paling afdal, paling mulia, paling tinggi derajat setelah Rasulullah dari kalangan lelakian adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam ahlu sunnah wal jamaah paling afdalnya umat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari 4 khalifah itu yang paling afdal i'tikad ahlu sunnah wal jamaah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah Sidin sahabat-sahabat, tabi'in, wali gutub, wali-wali abdal, dan ulama solihin itu di bawah Sayyidina Abu Bakar berataan derajatnya. Artinya orang nomor 1 dari umat Nabi memberi contoh lawan kita. Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jagalah hubungan kalian dengan Nabi Muhammad dengan menjaga hubungan dengan keluarga Sidin. Artinya ajar Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, maksud ucapan Sayyidina Abu Bakar, jagalah Rasulullah, jagalah Nabi Muhammad dengan tidak mengganggu keluarga Sidin dan dengan tidak berbuat jahat pada keluarga Sidin. Artinya berbuat baiklah selalu dengan keluarga Nabi. Itu sebagai bentuk membaiki hubungan kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ba'adab, ba'apik, ba'akhlak, betata karama lawan ahlul bait Nabi. Paham posisi keluarga Nabi itu kayak apa. Amun hendak baik hubungan lawan Rasulullah, baiki hubungan kita lawan ahlul bait Sidin. Amun pian hendak dikatujui Rasulullah, disanyumi Sidin, pian harus membaiki hubungan dengan keluarga Sidin. Silaturahim, berbuat baik, menjaga hubungan baik, saling mencintai lawan keluarga Sidin. Itu bentuk penjagaan kita supaya hubungan lawan Nabi pun baik. Siapa yang mencontoh? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan. Makanya lucu zaman wahini amun ada ulama ahlu sunnah wal jamaah, orang alim, pintar baca kitab, tapi lawan keluarga Nabi, lawan ahlul bait kada tahu manahu. Kira-kira muliainya kah mulia Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar aja yang paling afdolnya umat Nabi mencontohkan baiki hubungan lawan Nabi dengan membaiki hubungan lawan keluarga Sidin. Tiba-tiba ada orang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatasnamakan Islam, mengajak umat agar memandang keluarga Nabi biasa aja. Kadusah dihormati bukan Habib Syarifah itu sama aja. Yang penting takwa aja. Pintaran ikam kah pintaran Sayyidina Abu Bakar?
tinggi ikam ka derajat tinggi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memberikan prinsip dalam Bukhari, ujar sidin, jaga hubungan ikam wahai umat lawan Rasulullah dengan menjaga hubungan dengan keluarga sidin. Ba apik, ba baik lawan keluarga Nabi, amun hendak nyaman lawan Nabi berhubungan. Tiba-tiba ada orang nang piraga alim memisahkan umat lawan ahlul bait. Kadusa Habib Saripah sama aja yang penting takwa. Kada menuntung ikam belajar lagi. Ikam kada membacai kayak apa figur sahabat yang paling afdol, mencontohakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wali kutub setinggi apapun makamnya di bawah Sayyidina Abu Bakar masih. Sayyidina Abu Bakar aja kayak itu. Tadi hanya bisa baca kitab, alim sedikit, hendak menyamakan kedudukan ahlul bait Nabi lawan orang lain. Belajar lagi bujur-bujur menuntung. Jangan alang-alang, buangi kotoran hati dengki itu buangi, bahaya penyakit nanti. Hadits ke-11, al-hadits al-hadi asyar, akhraja at-Tabrani wal Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdul Muttalib inni sa'atullah fikum thalathan an yuthabbita qulubakum wa an yu'allima jahilakum wa yahdi dhallakum wa sa'altuhu an yaj'alakum juwada nujada ruhama falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam fa shalla wa sama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar na'udzubillahi min dzalik. Hadits yang ke-11 dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai keturunan Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, inni sa'altullaha fikum talatan, sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk kalian akan 3 perkara. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk kalian akan 3 perkara. An yuthabbita qulubakum. Yang pertama, agar Allah menguatkan hati kalian. Wa an yu'allima jahilakum. Yang kedua, agar Allah mengajarkan orang yang bodoh di antara kalian. Agar Allah ma'alimakan orang yang bodoh di antara kalian. Wa yahdi dhallakum. Yang ketiga, agar Allah memberi petunjuk bagi yang kehilangan petunjuk di antara kalian. Wa sa'altuhu, dan aku pun meminta kepada Allah juga. Yang keempat berarti. Dan aku pun meminta kepada Allah an yaj'alakum, agar Allah jadikan kalian juwada, orang-orang yang baik.
Nujada, agar Allah jadikan kalian nujada, orang-orang yang berani. Ruhama, dan agar Allah jadikan kalian orang-orang yang penyayang, berbelas kasih. Falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam, seandainya ada seseorang berdiri di antara ujung Ka'bah dan makam Ibrahim, seandainya seseorang berdiri beribadah, tambahi beribadah, di antara salah satu sudut Ka'bah dan makam Ibrahim, fasalla, dan ia kemudian salat di situ, ibadah. Wasoma, dan ia dalam keadaan puasa saat itu. Summa mata, kemudian meninggal dunia. Wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan benci dengan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan benci dengan keluarga Nabi Muhammad. Dakhalan nar, maka orang tersebut masuk api neraka. La ilaha illallah. Hadis ke-11, dengarkan. Ujar Rasulullah, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Artinya Nabi menyeru pada keluarga Sidin, kerabat Sidin. Wahai keturunan Abdul Muttalib, wahai keluargaku, maksud Nabi, sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk kalian akan 3 perkara. Yang pertama, aku minta pada Allah, Allah kuatkan hati kalian. Kuatnya hati dalam keimanan maksudnya. Yang kedua, an yu'allima jahilakum, Allah beri ilmu orang yang bodoh di antara kalian. Kalaupun ada keluarga Nabi itu kada alim benar, tapi pasti ada dalam diri Sidin ilmu-ilmu juga. Doa Nabi langsung. An yu'allima jahilakum. Yang ketiga, wa yahdi dhallakum. Aku meminta pula kepada Allah agar Allah memberi petunjuk pada kalian, pada orang yang belum dapat petunjuk di antara kalian. Nah, ini doa yang ketiga ini menjadi salah satu penjelas dan menjadi salah satu pegangan bahwa keluarga Nabi, ahlul bait Nabi itu sauyuh-uyuhnya mereka, masa muda nakal kah, atau
Secara lahiriah inya mecal, nakal, dugal. Terkadang keluarga Nabi pun ada kayak itu, nakal, mengalihi orang, gawian kada karuan, ada. Tapi ujar ulama pasti sebelum meninggal dunia bersih. Akan dapat petunjuk, habis nang digawi nang lagi anum bujang tuh nang kada-kada habis. Pasti dibalik Allah Ta'ala sebelum meninggal itu di penghujung umur. Kadang sudah tuha parak meninggal dibaliknya, terkadang setelah balik, terkadang setelah berumah tangga. Pada intinya jaminan doa Nabi pasti mustajab. Ujar Nabi, yahdi dhalakum. Aku minta pada Allah agar Allah beri petunjuk bagi di antara kalian wahai keluargaku nang sesat, nang ada bujur jalannya. Dibulikakan pasti. Karena doa Nabi pasti mustajab. Wa sa'altuhu, dan aku minta pula kepada Allah agar Allah jadikan kalian juwada, orang-orang baik. Artinya hati banyak baik. Hati itu bersih, banyak baik para keluarga Nabi. Nujada, pawanian. Kada takutan. Kalau urusan membela yang bujur tuh kada takutan kebanyakan. Makanya para habaib, para ahlul bait ini mulai bahari jiwanya pemimpin. Jiwanya membimbing orang tuh nah. Wani layak dijadikan pedoman, pegangan asal sidin bujur, dewasa sudah. Kenapa? Nabi seorang minta doa, ya Allah jadikan keluargaku nujada, orang-orang yang berani, lantang, disiplin, tegas. Ruhama, dan Nabi juga meminta agar Allah jadikan keluarga sidin ruhama, penyayang antar sesama umat Islam, berbelas kasih. Ketujuh, menyayangi lawan umat sidin. Lalu Nabi tutup hadis ke-11, falau anna rajulan, seandainya ada seseorang, falau anna rajulan sofana baina rukni wal maqam, seandainya ada seseorang berdiri di muka Ka'bah, di salah satu ujung Ka'bah, rukun Yamani disebut. Inya berdiri di situ, di antara salah satu ujung Ka'bah, inya berdiri hadap Ka'bah, di antara ujung Ka'bah dan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu yang warna emas itu ada di muka Ka'bah. Yang cari aja foto Ka'bah itu di Google kan di mana, itu ada semacam kayak wadah betutupan berlapis warna emas. Itu ngarannya makam Ibrahim. Inya berdiri di muka Ka'bah, di antara ujung Ka'bah dan makam Ibrahim. Artinya orang ini berada di tempat semulia-mulia tempat. Di Mekah, Masjidil Haram. Fasalla, dalam keadaan sholat, ibadahnya di muka Ka'bah langsung. Wasoma, dan inya dalam keadaan puasa pulang. Artinya kadang-kadang mengalahkan ibadahnya sudah di tempat paling afdal, ibadahnya sholat, puasa pulang di muka Ka'bah. Seandainya seseorang kayak itu, ibadahnya dahsyat maksud Nabi. Kemudian orang tadi meninggal dunia, tapi menyimpan perasaan benci lawan ahlul bait Nabi Muhammad. Apa hasilnya? Dakhalan nar, tatap masuk api neraka aja Nabi. Bahimat ibadah, bolak-balik bahaji sebentahun, umrah setahun 4 kali contohnya. Dahi hirang, sujud ibadah, puasa, luar biasa. Tapi ketika meninggal hatinya menyimpan perasaan kada senang lawan keluarga Nabi, benci lawan ahlul bait Nabi. Apa ujung-ujungnya? Apa sama dengannya? Dakhalan nar, tatap masuk neraka ajar Nabi. Maka ini ngeri makanya. Ini hadis bukan yang inca-incaan, tapi memang diriwayatkan banyak ulama di banyak kitab. Falau anna rajulan, seandainya seseorang berdiri di muka Ka'bah antara salah satu ujung Ka'bah dan rukun dan makam Ibrahim, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa. Artinya
walau seandainya seseorang beribadah berhimatan, tapi ketika meninggal inya menyimpan kebencian lawan keluarga Nabi, tetap ujung-ujung sama dengannya neraka. Ngeri makanya. Ibadah dahsyat, berhimat, tapi meninggal dalam keadaan kada mengakui keluarga Nabi. Bapak sama Habib Syarifah tuh sama aja. Yang penting takwa aja. Nah, lihat dahiku hirang nah banyak ibadah. Wah. Parai. Habis. Hati ikam kada dapat petunjuk dari Allah. Mata rantai terpenting salah satunya ikam pagat. Yaitu apa? Cinta lawan Ahlul Bait. Kada cukup modal lagi ikam mati. Biar berhimat ibadah. Kayak itu maksudnya. La ilaha illallah. Apalagi nang matinya membawa keyakinan bahwa keluarga Nabi itu kedada. Yang penting takwa, yang penting ini. Bukan kebencian lagi, tapi akarnya inya pagat kadeda keluarga Nabi itu habis. Yang penting tuh takwa. Yang penting tuh ibadah. Habib Syarifah sama aja. Yang penting ibadahku lawan Allah banyak. Nah, kayak itu perasaan yang dibawa mati. Bukan kebencian lagi, tapi meniadakan keluarga Nabi. Mengaramputakan. Banget lagi. Nang tadi benci, mengakui ada keluarga Nabi, tapi nya benci. Ini kadang meniadakan total. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Hadits ke-12 al-hadits ats-tsani asyar. Akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bughdu bani Hashim wal Ansar kufrun wa bughdul Arabi nifaqun. Hadits ke-13 diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bughdu bani Hashim wal Ansar kufrun. Benci kepada keturunan Bani Hashim dan kepada keturunan Ansar merupakan kekufuran. Wa bughdul Arab nifaqun, dan benci kepada keturunan Arab itu merupakan kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Benci dengan keturunan Bani Hashim. Maksudnya apa? Keluarga Nabi. Benci dengan kerabat Nabi, nang parak nasabnya lawan Nabi, apalagi keturunan garis sidin. Itu aja Nabi kekufuran, bisa mengakibatkan kekufuran. Kenapa bisa mengakibatkan kekufuran? Karena inya menolak takdir Allah yang mana Allah memberi keistimewaan pada keluarga Nabi. Yang maha mencipta alam semesta mentakdirkan, menentuakan kedudukan keluarga Nabi di atas daripada ciptaan yang lain. Ada nang kada terima dengan ketentuan Allah, sama aja. Kada boleh dilebih-lebihkan. Allah nang berkehendak melebihkan. Inya menolak sebagai makhluk. Artinya sama inya mengingkari apa nang Allah tentuakan. Kekufuran jadinya. Na'udzubillah min. Itu sama hanya pian mengatakan amas lawan batu kerikil. Pian mengancang-ancang. Sama aja pada batu. Sama aja ini nilainya amas batu kerikil. Orang nang paham apa komentarnya? Bungoli kan? Nyata-nyata amas batu kerikil itu beda. 1 kilo kerikil berapa dijual? Gratis jurang. Tapi 1 kilo emas bernilai kada? Berapa puluh ribu biji pental kalau menukar pian?
Antara bongkahan emas lawan bongkahan batu biasa. Ada nama ngancang, sama aja nih batu dua nih. Sama aja. Itu berarti ini akalnya gak ada aja. Allah menentukan nilai. Siapa yang hakikatnya memberi nilai? Ini emas lebih bernilai daripada batu biasa. Allah menentukan, kayak itu udah hakikatnya. Nangaran emas ini lebih mulia. Nangaran emas ini bernilai lebih banyak jauh dibanding batu biasa. Pian sebagai makhluk mengancang melawan daripada hukum alam yang sudah menentukan ini batu mulia, bisa nilai lebih tinggi. Jerpian sama jalan batu ini, baratnya sama pada batu aja pian. Orang nang pintar berkomentar, ikan bunga. Nangaran emas tuh lebih bernilai. Itu gambaran orang menolak ketentuan yang Allah tentukan. Ujar Allah Ta'ala, keluarga Nabi, kerabat Nabi itu memiliki keistimewaan. Sama memang bentuknya manusia, sama kayak ikan. Nah kayak tadi sama jenisnya pada batu, tapi beda nih. Batu emas di batu kerikil. Pian mengancam, sama aja. Habib Syarifah sama nang kayak kami juga. Batisnya dua, tangannya dua, matanya dua, hidung sebuting, bahkan bikin bau. Sama aja mengancam pian. Nang paham tentang takdir dan ketentuan Allah melalui nas Quran dan hadis akan berkomentar, bungulikan menyamakan. Belajar lagi. Sama tadi nang mengancam, sama pada batu emas kerikil. Belajar lagi kan betapun kayak apa nilai emas dibanding kerikil. Lawan nang tahu nilainya. Paham lah pian? Sama tadi, benci ujar Nabi kepada keturunan Bani Hashim dan kaum Ansar kekufuran. Kenapa? Orang yang benci dengan keturunan Bani Hashim dan kaum Ansar dikatakan kekufuran, sama halnya orang benci tadi ingin menyamakan, kada usah dibeda-bedakan. Bani Hashim keturunan keluarga Nabi sama aja. Kaum Ansar sama aja dengan umat Nabi yang lain, jangan dilebih-lebihkan. Hakikatnya Allah memberi kelebihan pada buahnya. Pian hendak menyamakan. Nah ampun aturan Allah kapian. Kaum Ansar kenapa jadi diberi kelebihan? Karena mereka yang menolongi Nabi, menyambut Nabi datang ke Madinah. Hakikatnya Allah mengolah skenario itu, memilih mereka menjadi kaum Ansar. Pian benci dengan orang-orang itu, nang Allah menentukan mereka mulia karena mereka yang menyambut kedatangan Nabi ke Madinah. Kebencian pada kaum Ansar kufur, kekufuran juga. Karena menolak apa yang sudah Allah tentukan. Pokoknya pian kadang alih gambarannya antara emas lawan batu kerikil itu beda. Ada nama ancang sama, pintarlah orang tuh. Nah itu. Wabukdul Arab nifak, benci dengan keturunan Arab itu kemunafikan. Dan kemunafikan bagian dari kekufuran. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan Nabi bergaris darah keturunan Arab. Jika Allah hendak bisa aja Allah takdirkan Nabi dari keturunan Asia. Atau dari keturunan Eropa. Atau dari keturunan Afrika. Bisa aja. Tapi dari sekian banyak suku yang Allah ciptakan, Allah yang memilih Nabi keturunan daripada keturunan Arab. Lahir di Jazirah Arab. Siapa yang menentukan, mentakdirkan Allah? Tiba-tiba ada orang benci lawan Arab. Dan mempertanyakan kenapa jadi Arab yang Allah pilih. Kenapa Nabi kada Allah takdirkan lahir di Indonesia aja. Berdarah Banjar jakanya. Artinya ini seakan protes dengan takdir ketentuan Allah. Nabi itu dari suku Arab. Makanya Nabi bugdul Arab nifak. Kebencian kepada kaum Arab itu kemunafikan. Ini seakan protes dengan takdir yang Allah tentukan. Siapa yang mendesain Nabi dari keturunan Arab? Allah juga lahir di Mekah. Dari darah Arab, suku Arab berataan. Jakanya Allah hendak bisa aja Nabi lahir di Eropa. Allah lahirkan Nabi di Spanyol contohnya. Atau di Prancis. Atau Nabi Muhammad Allah takdirkan lahir contohnya di benua Amerika. Bisa aja. Tapi dari sekian banyak suku dan banyak umat manusia, Allah memilih Nabi itu lahir dari garis keturunan Arab. Artinya ada keistimewaan orang Arab itu. Pian hendak menyamaratakan. Sedangkan Allah memberi keistimewaan. Sama hanya orang yang
Memaksakan emas lawan batu sama. Ujar Allah ini bernilai emas pada batu. Pian mengaras. Pian karena ampun aturan Allah Ta'ala. Paham lah tak? Nah itu bughdul Arab, nifaq maksudnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita. Memahami bujur-bujur dengan hati. Apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin.